Baik, perkenalkan saya Asri Istiqomah dengan akhiran NIM 1083. Sini saya akan mempresentasikan terkait materi exposure dan juga hedging untuk memenuhi tugas UTS saya di kelas manajemen keuangan internasional. Hari ini kita akan belajar tentang pertama apa itu exposure transaksi, yang kedua tentang bagaimana exposure transaksi itu terjadi, yang ketiga yaitu tentang apa itu hedging, yang terakhir yaitu bagaimana cara kerja dari hedging. Baik, yang pertama yaitu tentang apa itu exposure transaksi. Jadi exposure transaksi itu memberikan ukuran kemungkinan bagi perusahaan dia akan mengalami atau kerugian dengan transaksi mata uang asing yang dilakukan. Jadi exposure transaksi itu memberikan ukuran resiko apakah nantinya perusahaan itu akan mengalami keuntungan atau kerugian ketika dia melakukan transaksi menggunakan mata uang asing. Misalnya kalau perusahaan A itu ekspor ke US. Nah, US di kontraknya itu menyertakan bahwa dia akan membayar dengan dolarnya mereka, yaitu US dollar. Nah, lalu bagaimana resiko bagi perusahaan A ini? Apakah dia nanti akan mengalami keuntungan atau kerugian ketika dari pihak US itu membayarkan uangnya itu dengan dolar US? Baik, setelah kita belajar tentang apa itu exposure, selanjutnya kita belajar tentang sebab terjadinya exposure. Jadi exposure itu nggak cuma terjadi di ekspor atau impor aja. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan kita terkena resiko exposure transaksi. Yang pertama itu pembelian atau penjualan barang dengan harga valuta asing. Jadi kalau misalnya seperti ekspor itu kan kita menjual barang ke luar negeri. Nah, nantinya untuk perubahan harganya itu kan mengikuti bagaimana perekonomian negara di sana itu terjadi. Jadi bagaimana nilai tukarnya di sana. Nah, untuk mengurangi resiko-resiko exposure ini nanti akan saya jelaskan terkait metode hedging. Nah, yang kedua itu ada pinjam meminjam dengan pembayaran menggunakan valuta asing atau mata uang asing. Jadi kalau misalnya perusahaan atau kita sendiri itu pinjam ke bank dengan minjem bank dengan keluaran berupa mata uang asing. Misalnya kalau kita minjem ke bank terus bank itu mengeluarkan berupa dolar. Nah, otomatis uang pinjaman kita atau nantinya kita mengembalikan itu sesuai dengan apa yang kita pinjam. Kalau kita pinjamnya US dollar, ya mengembalikannya kan US dollar gitu ya. Dan mata uang asing itu kan punya nilai tukarnya sendiri. Nah, nilai tukar ini yang menjadi resiko atau resiko dari exposure transaksi. Nah, yang ketiga itu ada memperoleh aktiva berbentuk falas. Jadi misalnya kalau kita punya perusahaan ekspor gitu ya. Nah, pihak yang impor itu bayarnya berupa uang. Jadi misal kita megang uang US dollar gitu ya, atau mata uang lain yen, ringgit atau apapun itu kan pasti punya nilai tukar. Jadi ketika kita punya mata uang asing, nah kita nanti nukernya kapan nih? Apa kita harus memanage itu tadi. Nah, kalau kita mau untung ya otomatis kita tukarnya ketika nilai tukar uang tersebut itu tinggi.
Jadi kita punya pengembalian yang lebih banyak. Itu adalah sebab-sebab dari transaksi exposure transaksi. Selanjutnya kita akan belajar tentang hedging. Nah, hedging itu adalah metode yang digunakan untuk melindungi dari resiko exposure terhadap perubahan nilai tukar. Jadi kan tadi kita kan belajar terkait resiko exposure transaksi. Nah, resiko ini terjadi karena adanya perubahan nilai tukar. Nah, ternyata setelah kita belajar lebih banyak, kita itu tahu bahwa ada metode yang dapat digunakan untuk mengikat nilai tukar supaya kita itu tidak mengalami resiko yang berlebihan. Jadi kita meminimalkan resiko dari exposure transaksi. Metode ini yaitu disebut hedging. Nah, sebenarnya untuk metode hedging ini itu pilihan ya. Jadi perusahaan itu bisa memilih dia mau melakukan hedging ataupun enggak. Jadi perusahaan itu enggak mulu-mulu harus terus melakukan hedging ketika melakukan pembelian atau penjualan barang atau minjem. Itu enggak mulu-mulu terus melakukan hedging. Jadi ada analisisnya tersendiri. Tapi di sini saya akan menjelaskan terkait exposure, hedging, dan juga instrumennya hedging itu sendiri. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait instrumen hedging. Instrumen hedging itu kan ada 4, ada kontrak opsi, forward, futures, dan money market. Nah, ilustrasinya kita menggunakan ini PT Sarimbit dan juga PT Friendly. Jadi PT Sarimbit itu dari Indonesia yang ekspor kayu ke PT Friendly. Nah, PT Friendly ini bayar ke PT Sarimbit menggunakan US dollar. Nah, bagaimana cara hedgingnya supaya si PT Sarimbit ini tidak mengalami yang namanya resiko exposure berlebih. Nah, itu caranya dengan menggunakan 4 instrumen hedging. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait forward. Kontrak forward itu kontrak di mana PT Sarimbit dan juga PT Friendly itu menyepakati untuk pembayarannya itu mengikuti nilai tukar atau kurs yang sekarang, misalnya kurs sekarang itu 16.000 atau kurs nanti misalnya tanggal jatuh temponya tanggal 10 Mei. Nah, maka apakah kurs nanti itu bakal 17.000? Nah, itu tadi yang didilkan. Jadi misalnya PT Sarimbit sama PT Friendly, oh aku deal nanti aku bayarnya sesuai dengan kurs di tanggal 10 Mei. Jadi kalau misalnya nanti kurs dari Mei itu jadi 17.000, otomatis PT Friendly bayar USD dengan ukuran 17.000 per 1 USD-nya. Nah, kalau selanjutnya itu ada kontrak futures kan. Futures itu sama seperti forward, cuma dari segi kesepakatannya. Nah, itu berbeda. Kalau forward itu dia pakai yang namanya pihak yang jadi pihak ketiga atau biasanya menggunakan perusahaan bursa. Nah, perusahaan bursa ini dia jadi penjamin bahwa PT Friendly itu harus bayar ke PT Sarimbit sesuai tanggal jatuh tempo. Tapi kalau kontrak futures itu dia nggak ada pihak ketiganya. Jadi ya cukup cuma dari pihak PT Sarimbit sama PT Friendly aja. Tapi kelebihan dari kontrak futures itu dia dari sisi kontraknya itu sesuai keinginannya aja, sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi tidak mengikuti persyaratan dari perusahaan bursa. Selanjutnya ada kontrak opsi. Kalau kontrak opsi itu lebih hampir seperti taruhan ya. Jadi kalau misalnya PT Sarimbit itu menjual opsi untuk sahamnya dia itu sebanyak 1.000 US dollar. Nah,
kalau PT Friendly mau beli, dia harus premi, bayar premi. Misal dari PT Sarimbit itu menetapkan preminya itu 20 US dollar. Nah, 20 US dollar. Nah, maka si PT Friendly dia beli atau punya opsi call untuk ngambil 1000 US dollar ini nanti di tanggal 10 Mei. Kan tenggatnya 10 Mei. Nah, dia boleh ngambil ketika dia udah bayar premi. Jadi dia bayar premi 20 US dollar dulu. Nah, ini sistemnya PT Sarimbit sebagai pemilik opsi put atau opsi jual, dia itu punya pemikiran bahwa kurs nanti akan turun, misal jadi 15.000. Nah, sedangkan PT Friendly jadi 17.000. Nah, kalau semisal nanti tanggal 10 Mei ternyata kursnya naik nih jadi 17.000, otomatis PT Friendly dia bisa nih beli sahamnya PT Sarimbit 1000 US dollar dengan nilai tukar hanya 16.000. Atau ketika kursnya itu turun jadi 15.000, maka si PT Sarimbit ini dia punya untung sebanyak preminya aja 20 itu tadi. Nah, kalau si PT Friendly tetap mau beli ketika kursnya turun, ya udah berarti dia belinya tetap di 16.000 karena kesepakatannya pas di 16.000. Seperti itu. Nah, kalau instrumen selanjutnya itu kan ada money market. Money market itu lebih ke rekayasa keuangan. Jadi misalnya tadi kan PT Sarimbit itu ekspor kayu ke PT Friendly, dan PT Friendly itu punya kewajiban bayar sebanyak 1000 US dollar. Nah, PT Friendly ini berpikir gimana ya caranya biar PT Friendly ini bayar ke PT Sarimbit cuma 800 US dollar. Nah, caranya itu salah satunya dengan menggunakan money market, yaitu dengan misalnya si PT Friendly ini, uang yang buat bayar PT Sarimbit sebanyak 1000 US dollar aku deposit dulu, biar nanti kalau pas tanggal 10 Mei aku tarik, aku punya kelebihan nih. Jadi aku nggak bayar full 100 gitu, nggak bayar full 1000, maaf. Nah, jadi misalnya setelah dihitung ternyata kalau deposit nanti tanggal 10 kita bisa tarik sebanyak 1.200. Nah, maka kan PT Friendly kan seperti punya uang tambahan 200 nih. Nah, padahal uang 1000 tadi itu untuk membayar PT Sarimbit gitu. Jadi dia seperti membayar hanya sebesar 800 US dollar. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin teman-teman bisa lebih banyak baca buku atau mungkin tanya-tanya ke para ahli kalau ada kurang-kurangnya atau pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.